Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu memahami makna kehidupan dan persiapan kita untuk akhirat. Tema kali ini adalah ketika kehidupan telah berhenti. Materi bab 7, mata pelajaran PAI untuk kelas 5 SD. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari akhir adalah kepastian yang telah Allah janjikan di dalam kitabnya sebagai bagian dari rukun iman yang kelima. Keyakinan terhadap hari akhir memberikan kita petunjuk untuk hidup lebih bermakna, penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama mendalami 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah makna hari akhir. Yang kedua, kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari akhir. Dan yang ketiga adalah hikmah besar yang bisa kita petik dari keimanan kita kepada hari akhir. Semoga melalui video pembelajaran ini menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersiap menghadapi hari yang pasti akan terjadi. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Terlihat sekelompok orang sedang menguburkan jenazah. Apa yang terlintas di benak kalian saat melihatnya? Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merenung, atau bahkan merasa takut. Sesungguhnya, kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tidak ada yang bisa lari darinya. Gambar ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ketika seseorang meninggal, seluruh harta, kekuasaan, popularitas tidak lagi berguna. Yang ada hanya ibadah dan perbuatan baik lah yang akan menemani kita di dalam kubur. Dari gambar ini kita belajar bahwa kematian itu bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Maka, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang itu? Mari kita jadikan momen pembelajaran ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambar selanjutnya ini adalah menggambarkan tentang apa? Pasti kalian melihat ada gambar orang-orang yang sedang dilanda kepanikan. Ini menggambarkan bahwa ketika nanti terjadi hari kiamat atau hari akhir, maka seluruh makhluk hidup akan mengalami kematian. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini akan hancur dan kehidupan di dunia ini akan berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apa yang dimaksud? Nah, benar. Kalian pasti tahu bahwa hari itu adalah hari kiamat. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang makna hari akhir. Tapi sebelum itu, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Bagaimana perasaan kalian melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa
suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta. Ya, itulah hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir merupakan peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah sudah menegaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Perhatikan ayat tersebut, yang artinya adalah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron atau sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tatar surya saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh peristiwa yang sangat mengerikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya adalah percaya atau keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Nah, percaya kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Tahukah kalian ada berapa hari kiamat itu? Iya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yang pertama yaitu kiamat sugro. Apa artinya? Artinya adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Jadi kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang artinya adalah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Selanjutnya adalah contoh kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini sudah banyak terjadi di sekitar kita, yaitu meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Jadi, kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun nanti akan mengalaminya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian kita akan mengetahui tentang kiamat kubro. Nah, yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Tidak ada makhluk yang tersisa. Semua akan binasa. Jadi kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala yang pertama kali oleh malaikat Israfil. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah bukti keimanan kita, yaitu meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Pernahkah kita mendengar tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW? Tanda-tanda ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa akhir zaman semakin dekat. Jadi, kita harus semakin berhati-hati dan mawas diri. Salah satu tanda yang nyata adalah yang pertama itu munculnya berbagai fitnah di tengah masyarakat. Fitnah ini
bukan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga segala sesuatu yang mengabulkan kebenaran dan memecah belah umat serta menimbulkan kerusakan. Kemudian, banyak bermunculan nabi palsu yang mengaku mendapatkan wahyu. Nah, mereka ini menyesatkan orang-orang dari jalan yang benar dan merusak akidah umat Islam. Selain itu, tanda lainnya adalah meluasnya kebohongan dan kesaksian palsu. Nah, jadi kejujuran menjadi hal yang langka untuk sekarang, sementara dusta dianggap biasa. Kesaksian palsu pun sering digunakan untuk menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi. Kita juga melihat semakin banyaknya perbuatan riba. Harta dikumpulkan dengan cara yang tidak halal tanpa peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan jiwa manusia. Dan yang tak kalah menyedihkan lagi adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka. Mereka lupa akan jasa dan hak kedua orang tuanya hingga memperlakukan mereka dengan kasar, bahkan mengabaikan mereka di usia senja. Hai anak-anakku, tanda-tanda ini seharusnya membuat kita merenung. Apakah kita telah menjaga diri agar tidak terjerumus ke jalannya? Apakah kita telah menjadi bagian dari solusi atau justru sadar menjadi bagian dari masalah itu sendiri? Mari kita bersama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki diri agar ketika hari akhir benar-benar datang, kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, pintu taubat akan ditutup dan manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki amal mereka. Nah, yang kedua adalah munculnya Dajjal, makhluk penuh fitnah yang akan menyesatkan banyak manusia. Jadi di sini dia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai keajaiban palsu, menguji keimanan umat Islam hingga ke titik yang paling berat. Kemudian selanjutnya, di tengah kekacauan itu, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk menghancurkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman nanti untuk memimpin umat Islam kembali ke jalan yang benar. Namun, belum usai cobaan itu, keluarlah makhluk Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang akan membawa kerusakan besar di muka bumi ini. Kehadiran mereka menjadi ujian yang paling berat bagi manusia yang tersisa. Selain itu, akan muncul seekor binatang melata dari bumi yang berbicara kepada manusia. Binatang ini membawa tanda pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Lalu terjadinya dukhon atau awan debu yang menyelimuti bumi, membawa bencana besar dan kesulitan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, langit akan memperlihatkan tanda-tanda yang tak pernah terjadi sebelumnya, yaitu gerhana besar di timur barat dan jazirah Arab sebagai peringatan terakhir bagi manusia sebelum kiamat yang benar-benar terjadi. Tanda-tanda ini adalah peringatan yang jelas dan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan tiba, tetapi yang pasti adalah tugas kita untuk mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, amal yang ikhlas, taubatan yang tulus, dan memperbanyak amal yang baik. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.